Hashim! Berawal di sebuah penjara tertua yang berada di Belarusia. Penjara yang menjadi sarang para bandit brutal ini dikelola oleh seorang kepala sipir korup. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Thomas. Tujuan Thomas mendatangi penjara tersebut tak lain untuk membeli seorang tahanan yang paling brutal di sana. Kemudian, si kepala sipir korup menduelkan para napi terpidana mati dalam sebuah pertarungan sampai tewas di dalam sebuah ruangan tertutup. Napi yang bertahan hidup alias menang, maka napi tersebutlah yang akan dibeli oleh Thomas. Ternyata aksi duel para napi tersebut tersambung secara langsung lewat kamera ke sebuah studio film. Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang sutradara yang diketahui bernama Luke. Luke yang seorang bilioner, sangat berambisi, membuat sebuah film action yang beda dari film action kebanyakan. Kalau biasanya, film action dibintangi oleh aktor profesional, tapi film yang akan dibuat oleh Luke, dibintangi oleh 10 napi paling brutal, yang akan diseleksi secara langsung dari beberapa penjara brutal dari berbagai negara. Salah satunya adalah seorang napi dari penjara brutal Belarusia, yang diseleksi langsung oleh Thomas, yaitu tangan kanan Luke, sang sutradara bilioner ambisius. 10 napi yang akan terpilih nanti, akan digiring ke sebuah pulau terpencil. Kemudian, ke-10 napi terpidana mati tersebut, dipaksa saling menghabisi satu sama lain. Satu orang napi terakhir yang bertahan hidup, maka dialah pemenangnya, dan akan diberi imbalan uang, serta kebebasan permanen. Apabila ada napi yang menolak untuk membunuh, atau menolak bertarung sampai mati, maka napi tersebut akan dihabisi. People, push it! Somewhere 2 hours. Find them. Kembali ke penjara Belarusia, yang dimana Thomas, yaitu tangan kanan Luke, sudah berhasil membeli seorang napi brutal, yang diketahui bernama Peter. Yang dimana Peter, telah berhasil membantai para napi, dalam duel sampai tewas, dan keluar sebagai pemenangnya. Setelah itu, Luke menemui kameramennya, yang diketahui bernama Anton. Anton memberitahu, bahwa ia dan juga para kru film lainnya, telah berhasil memasang ratusan kamera, di setiap penjuru di pulau tersebut. Sehingga dengan begitu, 10 kandidat napi yang akan saling membunuh, akan terekam dan terpantau, dengan sangat jelas. Mereka sudah siap untuk memulai syuting, karena ke-10 pemain film, alias ke-10 napi peserta, sudah berhasil diseleksi. If you haven't noticed, we're in the middle of nowhere. Go to work. Basically bigger than Farm Aid meets We Are the World. It's all gonna get dust. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Anggi, pacar sekaligus asisten Luke. Setelah itu, Luke diwawancarai oleh seorang jurnalis majalah film. Si jurnalis bertanya, apakah Luke tidak takut akan dipidanakan oleh kelompok aktivis kemanusiaan? Karena proyek film action yang akan Luke buat nanti adalah ilegal dan melanggar hak asasi manusia. Menanggapi itu, Luke malah menjawab, dirinya justru telah memberi harapan hidup kepada 10 napi peserta tersebut. Karena mereka semua adalah para napi terpidana mati. Selain itu, film Luke ini nanti tidak akan tayang di bioskop, tetapi akan disiarkan secara langsung di sebuah situs streaming rahasia yang hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya saja. Contestants were already dead, condemned. I'm a billionaire producing murder. Any show on any network this year. Di sela interview, Luke diberitahu oleh krunya, perihal para peserta napi yang sudah terpilih, kini tinggal 9 orang saja. Karena 1 orang dari mereka, telah tewas di dalam penjara, dalam sebuah pertarungan sengit. Sehingga dengan terpaksa, Luke harus menseleksi 1 orang napi lagi, dari sebuah penjara brutal, yang terletak di negara Ekuador. Hashim! 2 orang napi brutal di penjara tersebut, kemudian dipaksa bertarung sampai mati. Kedua napi ini, diketahui bernama Hashim dan Jack.
Seperti biasa, pertarungan ini disaksikan langsung oleh Luke yang memantau dari layar monitor. Pada akhirnya, Jack berhasil mengalahkan Hasim, hanya dengan 3 pukulan telak saja. Sehingga membuat Luke sangat kagum, dan tertarik menjadikan Jack sebagai pemeran utama di filmnya nanti. Alhasil, Jack pun direkrut menjadi peserta, bersama 9 napi yang sudah ada. He's perfect. I love to hate this cowboy. Get him on a play. Kemudian, ke-10 dari mereka pun dikumpulkan. Lalu Luke menemui Jack dan mengatakan, apabila Jack berhasil membantai ke-9 napi peserta lainnya, maka Jack akan diberi imbalan $2 juta, serta sebuah kebebasan permanen. Others will be taken to an island. I will set you free with a pocket full of cash. American. Mendengar imbalan dan kebebasan tersebut, ternyata Jack sama sekali tidak tertarik. Jack malah berkata, dirinya lebih tertarik untuk menghabisi Luke apabila ia memiliki peluang untuk bebas. Tak terima diancam, Luke yang sakit hati, lantas menyuruh asistennya untuk memalsukan identitas Jack sebagai seorang napi pengganas. For this redneck, that says from Arkansas, captain people are killing. But I don't play games. But everybody plays. Padahal sebenarnya, Jack adalah seorang mantan militer yang dipenjara karena membantai kelompok gangster yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Hingga pada akhirnya, Jack pun divonis hukuman mati atas kebrutalannya tersebut. Setelah itu, Luke menemui 2 orang napi peserta dari Meksiko yang merupakan pasangan suami istri bernama Carlos dan Karina. Keduanya adalah mantan pembunuh bayaran pro yang biasa bekerja untuk kelompok kartel. Luke memberitahu Carlos dan Karina, di sini kalian boleh menjadi pasangan suami istri yang saling menyayangi dan melindungi. Tapi di pulau tersebut, mereka terpaksa harus berpisah dan saling membunuh satu sama lain. Mendengar hal itu, Karina pun marah dan berusaha menyerang Luke, namun upayanya itu gagal. Kemudian, Luke memberitahu semua peserta bahwa di pergelangan kaki masing-masing dari mereka sudah dipasangi sebuah alat peledak yang dikendalikan dari jarak dekat dan jauh. Selain itu, gelang tersebut juga sudah dipasangi alat pelacak untuk melacak keberadaan para peserta, terutama di malam hari yang gelap. Apabila ada napi yang menolak saling membunuh, maka Luke akan menugaskan anak buahnya untuk meledakkan gelang kaki milik napi pembangkang tersebut. Luke juga memberitahu bahwa semua napi peserta wajib meledakkan gelang milik lawan yang sudah berhasil mereka habisi, yaitu sebagai petanda tereliminasi. It's a very simple game. Kill or die. Mendengar hal itu, ke-10 napi ini pun berusaha memberontak, tapi dengan keadaan tangan dan kaki yang terborgol, jelas upaya mereka hanya sia-sia saja. Setelah itu, ke-10 napi dibawa menggunakan helikopter, dan dijatuhkan ke pulau tersebut satu persatu, di lokasi yang berbeda-beda. Namun seorang peserta bersikeras menolak untuk turun, sehingga dengan terpaksa, para kru menjatuhkannya dengan paksa. Alhasil, si peserta ini pun akhirnya tewas, akibat tertusuk pada tiang runcing. Hingga secara otomatis, sekarang peserta tinggal 9 orang lagi. Setelah semua peserta berhasil dijatuhkan ke pulau, Luke langsung menyalakan semua kamera, karena syuting sudah resmi dimulai. Selain itu, aksi ke-10 napi di pulau tersebut, juga disiarkan secara langsung, lewat streaming di sebuah situs khusus, yang hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya dari seluruh dunia. Beralih ke seorang peserta wanita, yang diketahui bernama Salma. Kemudian Salma diserang oleh seorang napi dari Jerman bernama Rubber, hingga aksi baku hantam pun terjadi. Action, we got action. This is hardcore, man. Keduanya berusaha keras untuk meledakkan gelang kaki milik lawan.
Namun Salmalah yang pada akhirnya berhasil menekan tombol gelang milik Robert. Alhasil, Robert pun tewas, alias tereliminasi. Sekarang keseluruh peserta, hanya tersisa 8 orang lagi. Menyaksikan hal itu, jelas Luke merasa sangat senang, karena baru beberapa menit dimulai, filmnya sudah menjadi semakin seru. Sedangkan jumlah penonton streaming, juga semakin melonjak naik. Berpindah ke Jack, yang berusaha melepaskan borgol di tangannya. Namun di tengah itu, Jack mendapati seorang peserta yaitu Carlos, sedang membuntuti dirinya. Kemudian dengan sigap, Jack berhasil menyergap Carlos. Carlos yang ketakutan, mencoba menjelaskan kepada Jack, bahwa dirinya tidak berniat untuk membunuh Jack. Tetapi ia tengah berusaha mencari istrinya, yaitu Karina. Pada akhirnya, Jack pun batal menghabisi Carlos. Sebagai bentuk terima kasih, Carlos memberi kunci borgolnya kepada Jack. Berpindah ke seorang napi dari Ghana, yang diketahui bernama Leo. Tiba-tiba Leo melihat sebuah airdrop, yang sengaja dijatuhkan, tak jauh dari kawasan tersebut. Setelah berhasil Leo buka, ternyata isinya adalah sebilah pisau, roti dan juga sebotol air putih. Tak lama berselang, datanglah seorang napi Jepang bernama Kanaka, yang berusaha merampas pisau milik Leo, hingga baku hantam pun, tak bisa dihindari lagi. I love this Japanese dude. Luke dan kru film, yang menyaksikan dari studio, tampak sudah sangat tidak sabar, melihat aksi kedua napi brutal ini. Akan tetapi, Leo merasa sangat kewalahan, menghadapi pukulan kilat dari Kanaka, hingga memilih untuk melarikan diri. Kanaka berusaha mengejar Leo, namun ia malah kehilangan jejak. Lalu secara kebetulan, Kanaka berpapasan dengan napi dari Inggris, yang diketahui bernama Charlie. Lalu dengan sigap, Kanaka berusaha menyerang Charlie. Akan tetapi, Charlie berhasil mencegahnya, dengan menawarkan sebuah kerjasama, dalam menghabisi napi peserta lainnya. Setelah semua napi berhasil dihabisi, barulah mereka berdua, bisa saling membunuh, untuk menentukan siapa pemenangnya. Mendengar tawaran yang menguntungkan tersebut, tentu Kanaka langsung menyetujuinya. Together a team. An alliance, you and me. It'll look better on you. Sementara itu, Jack malah berpapasan dengan Peter, napi dari penjara Belarusia. Jack mencoba meyakinkan Peter, kalau Jack tak berniat menghabisinya. Jack hanya berusaha, untuk bisa keluar dari pulau tersebut. Namun Peter tidak peduli, dan tetap berusaha ingin menghabisi Jack, sehingga baku hantam pun, tak bisa dihindari lagi. Sebenarnya Jack tidak berniat ingin menghabisi Peter. Namun Peter akhirnya tewas juga, karena gelang kakinya yang meledak, akibat terpental keras ke bawah bukit. Dengan tewasnya Peter, sekarang peserta tersisa 7 orang lagi. Dampak dari aksi Jack brutal tersebut, penonton streaming melonjak naik, menjadi 10 juta orang. Aksi para napi di pulau tersebut, ternyata juga disaksikan oleh Tommy, yaitu seorang agen FBI. Tommy berusaha untuk menghentikan aksi brutal para napi tersebut, karena bertentangan dengan hukum, dan melanggar hak asasi manusia. Namun sayangnya, Tommy belum berhasil melacak, di mana keberadaan lokasi pulau tersebut. Kemudian, anak buah Tommy memberitahu, kalau ia sudah berhasil melacak, identitas seorang peserta yaitu Jack. Jack adalah seorang mantan militer, yang divonis hukuman mati, akibat membantai kelompok gangster, yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Diketahui kalau Jack memiliki tunangan bernama Sarah. Mengetahui akan hal itu, Tommy pun berniat menemui Sarah, guna menggali info, untuk melacak keberadaan Jack, dan juga lokasi pulau tersebut. Hello. To ask you a few questions about Jack Riley. Singkat cerita, Tommy bertemu dengan Sarah di sebuah kafe. Kemudian, Tommy menunjukkan kepada Sarah,
terkait tunangannya yaitu Jack, terlibat dalam sebuah permainan mematikan di sebuah pulau terpencil. Mengetahui akan hal itu, tentu Sarah menjadi terkejut karena setahu dirinya, Jack mendekam di penjara Ekuador. Sarah semakin terkejut melihat profil Jack di platform tersebut yang tertulis bahwa Jack adalah seorang teroris. Padahal Jack adalah seorang mantan militer yang sangat berjasa tinggi kepada negara Amerika. Fled to El Salvador. It's a lie. Berpindah ke pulau, yang mana Carlos berhasil menemukan Karina istrinya. Keduanya pun melepas rindu, sembari bercocok tanam. Namun di tengah itu, Charlie pun muncul, dan berhasil melumpuhkan Carlos dan Karina. Come on, Mr. Angry. Kemudian, Charlie mengikat Carlos di sebuah pohon besar. Setelah itu, Charlie memperkaos Karina di hadapan mata kepala Carlos sendiri. Melihat istrinya diperkaos di depan mata, jelas membuat Carlos sangat marah, namun dirinya tak bisa berbuat apa-apa. Semua kru film yang menyaksikan dari ruang studio tampak hanya bisa mengerutkan dahi melihat aksi brutal dan bejat si napi Charlie. Bahkan saking tidak tahannya, salah satu kru memilih keluar sebentar dari studio, termasuk Anggi, yaitu pacar dan asisten Luke. Ia lantas mendesak Luke agar menghentikan live streaming untuk sementara saja. Jelas saja Luke menolak, karena berkat aksi brutal Charlie tersebut, jumlah penonton melonjak semakin tinggi. Fresh air. Just having a crisis of conscience. It's not exactly easy. Berpindah ke Charlie, yang setelah merasa puas, ia langsung menghabisi Karina. Akan tetapi, Charlie gagal menghabisi Carlos, yang ternyata sudah berhasil melarikan diri. Dengan tewasnya Karina, sekarang peserta tinggal 6 orang lagi. Lalu di malam harinya, Jack menemukan Carlos dalam keadaan kaki yang patah akibat dihajar oleh Charlie. Kemudian, Carlos menceritakan aksi brutal dan bejat Charlie terhadap istrinya yaitu Karina. Carlos ingin balas dendam kepada Charlie, tapi keadaannya tidak memungkinkan. Carlos lantas memohon kepada Jack untuk membalaskan dendamnya dengan menghabisi Charlie. Akan tetapi, Jack menolak permintaan dari Carlos. Namun Jack berjanji akan memastikan agar Carlos bisa tetap hidup. Jack mengatakan kalau dirinya berencana akan memanjat menara di pulau ini untuk menghubungi tunangannya yaitu Sarah lewat radio di menara tersebut. Agar Sarah bisa menghubungi pasukan polisi untuk menyerbu pulau ini dan menghentikan permainan brutal yang sangat mematikan tersebut. I can't do nothing but them for me. Agar filmnya semakin seru, Luke lantas menugaskan kru film untuk mengirim perlengkapan senjata kepada Charlie dan Kanaka. Luke merasa sangat yakin, salah satu dari Charlie atau Kanaka berpotensi menjadi pemeran utama, alias peserta yang akan bertahan hidup sampai di akhir film ini. Mendapat pasokan senjata, jelas membuat Charlie dan Kanaka merasa di atas angin. Keduanya semakin bersemangat untuk memburu para napi yang masih tersisa. Sementara itu, Leo berhasil menjalin kerjasama dengan Salma. Berpindah ke Jack, yang berhasil membawa Carlos bersembunyi ke sebuah gubuk. Kemudian, Charlie mengakali gelang pelacaknya dengan sebuah batu kerikil, guna menghilangkan jejak. Upaya Jack ternyata berhasil, Luke dan kru film lainnya sempat kehilangan jejak Jack. Kemudian, Jack membekali Carlos dengan sebilah pisau untuk berjaga-jaga. Sedangkan Jack sendiri akan melanjutkan perjalanan menuju ke arah selatan pulau, lokasi keberadaan menara tersebut. Tak lama berselang, Luke dan kru film kembali berhasil melacak keberadaan Jack. Mereka melihat Jack sedang berupaya melewati jembatan yang terputus, yaitu menggunakan sebuah tali yang menggantung di jembatan tersebut. Melihat hal itu, Luke pun menjadi bertanya-tanya, kemana sebenarnya Jack akan mengarah. Where's he going? Berpindah ke markas FBI, yang mana atasan agen Tommy menolak memberi izin misi untuk menghentikan permainan mematikan para peserta napi di pulau tersebut. Jelas hal itu membuat agen Tommy keheranan, kenapa si atasan secara tiba-tiba menolak mengeluarkan surat izin misi. Namun si atasan enggan menjelaskan alasannya, namun yang pasti, ini semua berkaitan dengan politik. Si atasan meminta Tommy untuk tidak perlu cemas dengan keselamatan Jack.
Karena Jack adalah mantan seorang militer yang pernah bertugas di Afghanistan, dan pastinya sudah terbiasa menghadapi ratusan musuh di medan perang. Si atasan sangat yakin kalau Jack pasti akan bertahan menjadi pemenang di akhir permainan. Profits being used to fund our enemies. You travel, although they try. Berpindah ke Luke yang kembali kehilangan jejak Jack. Para kru film mulai khawatir, bagaimana kalau ternyata Jack malah mengarah ke studio untuk membantai mereka semua. Ternyata studio film Luke terletak di selatan pulau ini dan tak jauh dari lokasi menara yang sedang dicari oleh Jack. Dugaan kru film ternyata benar, Jack sudah sampai di depan menara dan langsung membantai para pengawal. Setelah berhasil menyusup ke menara, Jack langsung menghubungi Sarah. Jack memberitahu Sarah perihal lokasi uang milik kelompok gangster yang telah Jack rampok, dan ia sembunyikan di sebuah tempat. Jack ingin Sarah dan anaknya mengambil uang tersebut dan memulai hidup baru tanpa dirinya. Mendengar hal itu, Sarah menolak uang tersebut dan mengatakan kalau dirinya sudah menghubungi FBI guna mencari lokasi keberadaan Jack di dalam pulau tersebut. Mengetahui akan hal itu, Jack langsung mengirim titik koordinat kepada Sarah, agar FBI bisa dengan mudah menemukan lokasi keberadaan pulau tersebut. Hang on. Di saat yang bersamaan, Luke sudah mengetahui kalau Jack sedang berada di menara. Ia langsung menugaskan semua anak buahnya untuk segera menangkap Jack. Akan tetapi, Jack berhasil melarikan diri dengan berlari menuju ke tengah pulau. Kemudian, Sarah mengirimkan kode koordinat tersebut kepada agen Tommy. Setelah itu, agen Tommy memohon kepada atasannya untuk segera mengeluarkan surat izin misi, yaitu untuk menyelamatkan Jack sebagai bentuk balas budi dari pemerintah karena si mantan militer tersebut sudah sangat berjasa pada negara. Namun si atasan bersikeras menolak mengeluarkan surat izin misi tersebut. Usut punya usut, ternyata si atasan FBI ini adalah penggemar berat Jack dalam permainan mematikan tersebut. Berpindah ke Salma, yang baru selesai bercocok tanam, bersama dengan Leo. Ketika Leo sedang lengah, Salma lantas menekan tombol gelang milik Leo, dan bergegas melarikan diri. Hey, baby, where you at? Not again, not again! Dengan tewasnya Leo, kini peserta tinggal 5 orang lagi. Sementara itu, Charlie dan Kanaka telah berhasil menemukan persembunyian Carlos, dan mulai menghajarnya habis-habisan. Aksi brutal Charlie dan Kanaka membuat Anggi dan kameramen yaitu Anton merasa sudah tidak tahan lagi dengan permainan yang semakin brutal. Mereka berdua kemudian sepakat untuk membujuk Luke agar menghentikan syuting film ini sekarang juga. Jelas saja Luke menolak menghentikan filmnya tersebut yang sedang ditonton oleh ratusan juta orang. Sebaliknya, Luke malah mengancam akan menghabisi Anton dan juga Anggi apabila mereka berdua tidak segera melanjutkan tugas masing-masing. Bahkan, Luke tak segan-segan menampar kekasihnya tersebut. Sehingga pada akhirnya, Anton dan juga Anggi tidak berani berbuat apa-apa selain menuruti perintah dari Luke. Right now. Goldman! I was trying to... Beralih ke Jack, yang melihat jasad Carlos sedang dibakar oleh Charlie dan Kanaka, sembari tertawa kegirangan. Hit him again! Melihat hal itu, Jack pun marah, dan berjanji kepada dirinya sendiri, akan membantai Charlie dan Kanaka, dengan cara yang jauh lebih brutal. Game on. Kemudian, Jack pun langsung pergi dari sana. Adegan berpindah di keesokan harinya, lewat layar monitor studio, Luke dan kru film melihat Jack, yang tengah memantau Charlie dan Kanaka. Jack yang tadinya menolak terlibat dalam permainan ini, kini malah sudah tidak sabar untuk membantai Charlie dan Kanaka, guna membalaskan dendam Carlos dan Karina. Setelah selesai mempersiapkan diri, Jack pun mulai membrutal, menyerang Kanaka. Namun di saat Jack akan bersiap menghabisi Kanaka, Charlie pun muncul, dan berusaha memanah Jack.
Beruntung Jack berhasil mengelak, dan segera bersembunyi ke sebuah bunker, yang ternyata, ada Salma yang bersembunyi di sana. Kemudian, Charlie melepaskan busur panahnya, dan justru malah mengenai Salma. Di saat yang bersamaan, Kanaka pun muncul, dan langsung melepaskan Molotov, ke dalam bunker tersebut. Sehingga membuat kamera, yang terpasang di sana menjadi rusak, sehingga Luke dan para penonton, tidak bisa mengetahui, apa yang terjadi pada Jack dan Salma. Di dalam keadaan genting ini, Jack masih berusaha ingin menyelamatkan Salma. Akan tetapi, Salma malah putus asa, dan memilih meledakkan gelang kakinya sendiri. Sedangkan Jack sendiri, bergegas melompat ke dalam lubang, yang terbakar di bawah bunker tersebut. Hingga pada akhirnya, Salma pun tewas meledak, sedangkan Jack sendiri, belum diketahui bagaimana nasibnya. Mengetahui bunker itu sudah meledak total, tentu Luke dan para penonton mengira, kalau Salma dan Jack sudah tewas. Begitu juga dengan Charlie dan Kanaka, yang sudah mulai ingin saling membunuh. Karena Charlie dan Kanaka mengira, Jack sudah tewas, dan yang tersisa hanya tinggal mereka berdua. Sementara itu, Sarah terlihat sangat sedih, mengetahui kalau Jack sudah tewas. Tapi Sarah kembali bersemangat, setelah melihat ke layar televisi, yang memperlihatkan kalau Jack, ternyata masih selamat, dan bersiap akan membantai Kanaka. Di tengah duel yang semakin sengit, Charlie kembali muncul, untuk menolong Kanaka sehingga duel 2 orang, versus 1 orang pun terjadi. Namun pada akhirnya, Jack berhasil juga menghabisi Kanaka. Sedangkan Charlie sendiri, berusaha melarikan diri, kemudian dikejar oleh Jack. Sampai memaksa keduanya, melompat bebas ke dalam danau air terjun, dan mulai bertarung satu sama lain. Kemudian, Luke menugaskan kru film, untuk mengantar senjata kepada Charlie, untuk digunakan melawan Jack. Hal itu sengaja Luke lakukan, karena dirinya menganggap, Charlie adalah pemeran utama di filmnya ini. Yang sedari awal durasi film dimulai, Charlie selalu menampilkan performa terbaik, yang dapat memukau semua penonton. Charlie yang memiliki senjata, tentu bisa dengan leluasa menyerang Jack, hingga membuat Jack, terpental ke dalam danau. Di balik itu, Charlie menyadari, ada 2 orang kameramen, yang tengah merekam aksinya. Kemudian tanpa ragu, Charlie menghabisi, kedua kameramen malang tersebut. Di saat Charlie sedang lengah, Jack pun muncul, hingga baku hantam, kembali berlanjut. Namun lagi dan lagi, Charlie yang memiliki senjata, berhasil menembak Jack. Luke dan semua penonton kembali mengira, kalau kali ini, Jack pasti sudah benar-benar tewas. Kemudian di TV lain, menyiarkan wawancara Luke, bersama dengan seorang jurnalis. Si jurnalis mengatakan, kalau film yang disutradarai oleh Luke, adalah sebuah film, yang paling tidak berperi kemanusiaan. Sehingga kata-kata dari si jurnalis tersebut, membuat semua penonton merasa bersalah, telah menyaksikan film brutal tersebut. Kemudian, mereka semua mendesak FBI, agar segera bertindak. Atas desakan besar dari masyarakat, akhirnya memaksa atasan FBI, untuk mengeluarkan surat izin misi, guna menghentikan permainan brutal ini. Tapi agen Tommy mengatakan, kalau semuanya sudah terlambat. Karena 9 peserta napi sudah tewas, berikut dengan 2 orang kameramen. Meskipun begitu, mereka tetap akan meluncur ke pulau tersebut, untuk meringkus Luke dan kru filmnya. Berpindah ke Luke, yang terlihat sangat bangga, karena film yang ia sutradarai ini, ditonton oleh 400 juta orang, dari 61 negara. Di saat yang sama, Luke mendapat kabar, kalau pasukan polisi dan FBI, sedang meluncur ke pulau tersebut, untuk meringkus Luke dan para kru film. Mengetahui akan hal itu, Luke pun bergegas melarikan diri, menggunakan satu-satunya helikopter, yang ada di pulau tersebut.
Sedangkan para kru film, serta kekasihnya yaitu Anggi, Luke tinggalkan begitu saja, di tengah pulau tersebut. Di waktu yang bersamaan, Charlie muncul menemui Luke, menagih uang serta sebuah helikopter, sebagai imbalan atas kemenangannya. Tapi Luke menolak memberikannya, sembari mengatakan, kalau berkat dirinya lah, Charlie bisa menang. I win it. You should be happy with what I'm giving you. You won, because I let you win. Di balik itu, ternyata Jack masih hidup, dan berusaha keras untuk bangkit. Berpindah ke Charlie, yang membrutal di studio, membantai semua kru film. Start with you, alright? Ketika Charlie akan menghabisi Anggi, Jack pun muncul, dan langsung menghabisi Charlie. Setelah itu, Jack menghabisi tangan kanan Luke. Kemudian, Jack mengejar Luke, yang berusaha kabur menggunakan helikopter. Akan tetapi, Jack terlambat sedikit, karena Luke sudah berhasil terbang. Kemudian, Anggi datang, sembari memberikan gelang peledak kepada Jack, hingga inilah yang Jack perbuat. Sehingga pada akhirnya, sutradara gila ini pun tewas di udara. Setelah itu, Anggi memberikan kunci kepada Jack, untuk melepaskan gelang peledak di kakinya. Adegan berpindah pada seminggu kemudian, yang dimana Jack datang menjenguk Sarah, sembari tersenyum. Kemudian, film pun selesai. Ashim.